mempresentasikan materi kami tentang analisis perkembangan harga saham dan corporate action. Sebelum membahas lebih lanjut tentang topik pembahasan, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok 3, yaitu Anastasia Puspita, Dina Lestari, Luciana Dewi, M. Dinal Mustafa, Ninda Setiani, Revinda Gunanti, dan Siti Nurnazila. Materi yang pertama, profil dari PT Waskita Karya Tbk. Waskita Persero Tbk didirikan pada tanggal 1 Januari 1961. Waskita Karya adalah salah satu perusahaan negara yang berperan besar dalam pembangunan infrastruktur, berasal dari perusahaan Belanda yang diambil alih oleh pemerintah. Pada awalnya, Waskita Karya berpartisipasi dalam pekerjaan proyek terkait air, termasuk reklamasi, pengerukan pelabuhan, dan irigasi. Sejak tahun 1971, perusahaan mengembangkan bisnis sebagai kontraktor umum dalam berbagai kegiatan konstruksi dan industri. Perkembangan saham PT Waskita Karya terus meningkat dari tahun ke tahun, namun pada tahun 2019 terjadi penurunan, namun tidak signifikan, dan pada tahun selanjutnya di tahun 2020 terjadi penurunan harga saham yang signifikan diakibatkan wabah COVID-19. Yaitu kinerja keuangan perusahaan. Dalam PPT ini terdapat slide yaitu diagram batang. Adapun dalam diagram batang itu terdapat pendapatan usaha dalam bentuk triliun, nilai kontrak baru, nilai aset, nilai ekuitas, dan kontrak dalam pengerjaan. Di dalam diagram ini, dari tahun 2016 sampai tahun 2018 adanya kenaikan di beberapa tahun dari tahun 2014 sampai tahun 2018. Tetapi ada juga yang mengalami penurunan pada diagram nilai kontrak baru, yaitu terdapat penurunan yang sangat signifikan dari tahun 2016 sampai tahun ke 2018. Tetapi dalam diagram total ekuitas terjadinya kenaikan yang sangat jauh atau sangat tinggi dari tahun 2014 sampai tahun 2018. Di tahun 2014 terdapat 2,7 triliun dan naik sangat pesat di tahun 2018 menjadi 36,27 triliun. Dalam kinerja keuangan ini, dalam beberapa tahun terakhir, khususnya di tahun 2019, kinerja pendapatan perusahaan sudah mengalami penurunan. Kondisi lebih buruk lagi telah terjadi karena adanya pandemi COVID-19 sejak tahun 2020 bulan Maret. Dari sisi pendapatan usaha, Waskita Karya telah membukukan 48,8 triliun di tahun 2018. Setelah berselang, pendapatan ambles atau turun menjadi 31,4 triliun dan tahun 2020 turun lagi menjadi 16,2 triliun. Adapun pada Juni 2021 pendapatan usaha hanya berada di 4,7 triliun. Di sini sudah tergambar bahwa adanya pandemi COVID-19 mengakibatkan pendapatan PT Waskita Karya mengalami penurunan yang sangat signifikan di tahun 2020 sampai tahun 2021 terakhir ini. Selanjutnya yakni perkembangan harga saham PT Waskita Karya Tbk. Jika kita lihat dari grafik perkembangan harga saham PT Waskita Karya Tbk sepanjang tahun 2017, 2018, hingga 2019 secara tahunan masing-masing mengalami penurunan, yakni sebesar minus 13,3%, minus 24%, dan minus 11,6%. Sedangkan perkembangan tahun berjalan sampai dengan tanggal 6 Maret tahun 2020 sebesar 34,3%. Dan jika kita melihat dari grafik volume perdagangan saham PT Waskita Karya Tbk korelasi dengan indeks harga saham gabungan sebesar minus 0,063 pada tahun 2017, 0,76 tahun 2018, 0,84 pada tahun 2019, dan 1,00 pada tahun 2020 periode Januari sampai dengan Februari. Jadi perkembangan indeks harga saham pada PT Waskita Karya Tbk jika kita lihat dari grafik pada tahun 2018 sudah cukup stabil. Sedangkan di tahun 2019 ada beberapa penurunan pada bulan-bulan tertentu. Dan terlebih lagi pada tahun 2020, di situ sangat terjadi kemerosotan harga saham dan juga indeks harga saham PT Waskita Karya yang diakibatkan karena adanya pandemi COVID-19.
Salah satu faktornya mungkin karena adanya nilai jual saham yang anjlok mengakibatkan penjualan saham PT Waskita Karya menjadi lemah. Harga saham PT Waskita Karya sejak Agustus atau semakin merosotnya pada semester 1, di mana saham tersebut merosot sampai dengan year to date atau total harga saham PT Waskita Karya mencapai 24%. Dan pada tahun 2019 harga PT Waskita Karya Tbk terus menurun. Sejak awal tahun mengalami penurunan, kemudian di bulan April mengalami kenaikan. Namun di bulan berikutnya menurun sampai akhir tahun harga saham Waskita Karya ini telah turun sebesar 11,6%. Namun di tahun 2019 ini PT Waskita Karya Tbk sedang meminimalisir penurunan harga sahamnya yang sebelumnya melebihi 20% hingga saat ini 11,6% di akhir tahun 2019, dan juga di tahun 2020 sampai saat ini PT Waskita Karya Tbk sedang meminimalisir bagaimana cara mengatasi penurunan saham di PT. Selanjutnya, corporate action pada PT Waskita Karya Persero Tbk. Admitment kontribusi pada PT Waskita Karya Persero Tbk atau biasa disingkat dengan WSKT menggelar 2 aksi korporasi dengan target perolehan dana mencapai 17,5 triliun. Dana masing-masing akan berasal dari penambahan modal dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu atau biasa disingkat dengan HMETD, dan penerbitan obligasi. Sekretaris perusahaan WSKT Ratna Ningrum membenarkan rencana 2 aksi korporasi yang akan dilakukan WSKT pada periode September-Desember mendatang. 2 aksi korporasi ini merupakan bagian dari skema pemulihan bisnis Waskita. Pihaknya yang memperkirakan sesuai dengan proses penyerahan modal negara PMN Regis Issue, Waskita akan mendapatkan dana segera kurang lebih sebesar 12 triliun rupiah. Rincian PMN senilai 7,9 triliun dan Regis Issue sebesar Rp 4 triliun rupiah. Rencana Regis Issue ini ditargetkan akan dapat dilaksanakan pada Desember 2021. Waskita akan menyelesaikan tujuan ruas tol yang diinvestasikan oleh perusahaan tol tersebut, yakni tol Becakayu, Cimangis, Cibutang, Pejagan, Pemalang, dan Kayu Agung, Palembang, Betung, lalu tol Ciawi, Sukabumi, Pasuruan, Probolinggo, dan Krian Legundi, Bunder, Manyar. Kemudian untuk penerbitan obligasi akan dilaksanakan pada lebih cepat, yakni pada September 2021. Nilai dana yang mentargetkan bisa didapat dari sini sebesar 5,4 triliun rupiah. Penerbitan obligasi akan dilakukan secara bertahap sampai dengan tahun 2022. Selanjutnya yaitu pelaksanaan Good Corporate Governance atau GCG dan Corporate Social Responsibility atau CSR pada PT Waskita Karya Tbk. Jadi, pada tahun 2018 dan 2019, pelaksanaan GCG PT Waskita Karya Tbk ini sudah tergolong baik. Dan untuk memenuhi prinsip kewajaran perusahaan, melakukan pengelolaan seluruh aset dengan baik dan juga bijaksana, sehingga memunculkan perlindungan kepentingan pemegang saham dan juga menerapkan perilaku adil di antara beragam kepentingan dalam perusahaan. Perusahaan mempublikasikan informasi yang berdampak pada kinerja perusahaan melalui website perseroan dan menerbitkan laporan dalam bentuk fisik, digital, atau siaran pers, dan untuk memenuhi prinsip transparansi. Perusahaan juga memisahkan tugas dan tanggung jawab, menguraikannya dengan jelas terkait fungsi, hak dan kewajiban, serta wewenang organ tata kelola terkait prinsip akuntabilitas. Untuk memenuhi prinsip responsibility, perusahaan melaksanakan kewajiban membayar pajak dan juga menerapkan hubungan industrial serta melindungi lingkungan hidup dan juga melindungi pegawai dengan menerapkan kebijakan dan praktik K3. Perusahaan ini juga berupaya menyeimbangkan kepentingan terkait laba dengan kewajiban dalam berkontribusi melestarikan lingkungan dan juga menyejahterakan masyarakat. Dan terkait lingkungan hidup, perusahaan telah melaksanakan program tepat guna dengan melakukan kegiatan bina lingkungan yang mengarah pada aspek bencana alam, pendidikan, pelatihan, dan peningkatan kesehatan serta pengembangan sarana dan prasarana umum.
Untuk pihak internal PT Waskita Karya Tbk ini menjamin kondisi kerja pegawainya dengan baik dan juga aman, serta mendapatkan K3LM. Selain itu, tanggung jawab perusahaan terkait operasi yang adil dengan menciptakan hubungan yang harmonis antar pemangku kepentingan dengan mematuhi peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, data corporate action. Selain melakukan 2 aksi korporasi sebagai aksi utama perusahaan di tahun 2020, perusahaan ini sebelumnya di tahun 2019 juga melakukan aksi lainnya untuk memperbaiki kondisi keuangan perusahaan, yaitu perubahan nama PT Sriwijaya Makmur Persada menjadi PT Waskita Sriwijaya Tol pada tanggal 2 Januari 2019. Dengan perubahan nama ini, Waskita Sriwijaya Tol memperoleh hak pengusahaan jalan tol untuk segmen Kayu Agung Palembang Betung dengan masa konsesi selama 35 tahun. Selanjutnya, pendirian anak perusahaan PT Perseroan Tbk, yaitu PT Sinergi Banjaratma. Tanggal 14 Mei 2019, PT Waskita Karya berpartisipasi dalam pembangunan rest area di Jalan Tol Pejagan Pemalang sebagai anak usaha yang berasal dari patungan PT Waskita Karya dan juga PT Perseroan Tbk serta beberapa perusahaan lainnya dengan dana senilai 12,7 miliar. Selain itu, PT Waskita melakukan penawaran umum berkelanjutan, yaitu obligasi berkelanjutan tahun 2019 seri A senilai 484 miliar yang jatuh tempo pada Mei 2022 dan seri B senilai 1,36 triliun yang jatuh tempo pada Mei 2024. Kemudian, tanggal 18 Desember 2019, PT Waskita melakukan jual beli saham melalui anak usahanya, yaitu PT Waskita Toll Road sebagai penjual dan King Sky Limit sebagai pembeli yang merupakan anak perusahaan Road King Expressway International Holding Limit, yaitu perusahaan yang berdomisili di Hong Kong yang berpengalaman sebagai investor jalan tol lebih dari 20 tahun di Cina. Pengaruh perusahaan pasar modal. Pasar modal memiliki peran penting bagi perekonomian Indonesia karena pasar modal menjalankan 2 fungsi, yaitu yang pertama sebagai sarana pendanaan usaha atau sarana perusahaan untuk mendapatkan dana dari investor. Kedua, sebagai sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen keuangan. Para pemodal tentunya termotivasi untuk melakukan investasi pada suatu instrumen yang diinginkan dengan harapan untuk mendapatkan kembali investasi yang sesuai. Return saham atau tingkat keuntungan adalah tingkat yang dinikmati oleh pemodal atas suatu investasi yang dilakukannya. Kesimpulan, perkembangan indeks harga saham gabungan PT Waskita Karya Tbk yang dilihat berdasarkan grafik harga saham dan grafik perdagangan saham pada tahun 2018 memiliki indeks harga yang cukup stabil dan tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang mengalami penurunan yang cukup signifikan yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19, di mana pada grafik perkembangan saham di PT Waskita Karya Tbk menunjukkan kemerosotan atau penurunan dan PT Waskita Karya Tbk sudah dapat melakukan corporate action dengan baik untuk menarik kembali investor melakukan investasi, baik dari sisi tata kelola perusahaan ataupun pelaporannya. Sekian pemaparan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.